KIB Koalisi Indonesia Bersatu sudah tampak hampir tercerai-berai. Kita lihat ke depan, apakah KIB akan mampu bertahan untuk tetap bersatu? Apakah segera akan berpisah dan menyelamatkan diri masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda di dalam mengawali pertemuan kita ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, KIB Koalisi Indonesia Bersatu yang di dalamnya ada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3 sekarang sudah tampak hampir tercerai-berai. Sahabat BN, memang membangun sebuah bangunan politik jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun sebuah bangunan gedung, walaupun gedung pencakar langit. Kalau kita membangun gedung, kita hanya susahnya mengumpulkan uang untuk membeli bahan-bahan peralatannya, apakah semen, pasir, besi, dan lain sebagainya. Setelah itu diserahkan kepada tukang atau kepada kontraktor. Kontraktor bertanggung jawab membuatnya. Setelah jadi nanti, untuk porak-porandanya, untuk runtuhnya, itu boleh dikatakan kecil kemungkinan. Tetapi kalau membangun politik, kadang-kadang memulai pembangunannya mudah, hanya dengan kesepakatan saja. Tetapi setelah bangunannya terbentuk, setelah bangunannya jadi, potensi untuk porak-porandanya, untuk tercerai-berainya, untuk terpecah belahnya sangat besar. Sebab bangunan politik yang mengokohkannya hanyalah kepentingan. Apabila kepentingan berbeda, biasanya dengan mudah saja terpisahnya. Tetapi kalau bangunan gedung, begitu dia menyatu, sulit untuk tercerai-berai. Kecuali kalau datang gempa dahsyat yang benar-benar gempa yang bisa menghancurkan. Tetapi kalau hanya angin biasa, kalau hanya gempa-gempa kecil, sulit biasanya untuk roboh. Sahabat BN, kembali kita kepada KIB. Kita melihat sekarang ini Partai Golkar yang merupakan partai terbesar dari ketiga partai yang ada di dalam KIB ini, dia sekarang ini kekeh untuk memajukan calon dari Partai Golkar sebagai capres ketua umumnya Airlangga Hartarto. Dan Airlangga Hartarto tampaknya makin hari makin mendapat dukungan dari rakyat, terutama tentu dari massa atau dari konstituen Golkar sendiri. Nampak semakin hari semakin menguat dukungan kepada Airlangga Hartarto. Inilah tampaknya yang membuat Golkar semakin yakin memajukan Airlangga Hartarto sebagai capres. Apalagi sesuai dengan keputusan Kongres Partai Golkar,
yang merupakan forum tertinggi dari Golkar itu telah menetapkan, telah memutuskan bahwa untuk tahun 2024 Golkar akan mencalonkan ketua umumnya sebagai capres. Ini sudah keputusan forum tertinggi di organisasi Partai Golkar. Kalau sudah keputusan forum tertinggi dari sebuah partai, biasanya untuk mengubahnya itu harus diubah pula di dalam forum yang sama. Dan untuk mengubah di dalam forum yang sama itu tidak mudah. Apalagi yang akan diubah itu adalah keputusan tentang ketua umum, orang nomor 1 di Partai Golkar. Jadi tampaknya Partai Golkar sekarang ini semakin kokoh, semakin berjibaku, semakin membulatkan tekad untuk memajukan Airlangga Hartarto sebagai capres. Sekali lagi, seiring dengan kebulatan tekad Partai Golkar ini, dukungan dari rakyat pun semakin hari semakin menguat. Sementara yang paling mengejutkan, akhir-akhir ini P3 tampaknya mengarah kepada PDIP untuk berkoalisi. Kita telah melihat adanya pertemuan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dengan salah seorang petinggi Partai P3, Romi Hormuzi. Tampak sekali sekarang ini bahwa kecenderungan P3 untuk berkoalisi dengan PDIP. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana dengan PAN? Sebab PAN sampai saat ini tampaknya belum menentukan sikap siapa capres yang akan diusungnya, dan apakah tetap di KIB ataukah akan bergabung ke partai lain atau bagaimana. Dan kita tahu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan baru saja membuat pernyataan bahwa di dalam menentukan capres dan cawapres, PAN menunggu petunjuk dan arahan dari Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini secara terbuka ke publik, Presiden Joko Widodo belum lagi memberikan arahan dan petunjuk kepada PAN untuk tentang siapa tokoh yang akan dicalonkan oleh PAN untuk capres atau cawapres. Memang kedengarannya sangat mengejutkan. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo adalah kader partai PDIP, bukan kader partai PAN, apalagi ketua partai PAN, apalagi ketua dewan pembina atau ketua dewan penasehat partai PAN, atau ketua majelis tinggi atau apa namanya lah. Jabatan pentingnya di PAN tidak ada sama sekali. Dia kader PDIP. Tetapi Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tentang siapa yang akan dicalonkan oleh PAN untuk capres atau cawapres menunggu petunjuk dan arahan Presiden Joko Widodo. Memang kita tahu bahwa Zulkifli Hasan secara pribadi adalah menteri atau pembantu dari Presiden Joko Widodo. Tetapi tentu tidak serta-merta PAN harus juga
di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Secara organisasi berbeda antara Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dengan Zulkifli Hasan sebagai Menteri dalam Kabinet Jokowi. Tetapi tampaknya sekarang ini Zulkifli Hasan terkesan telah menyatukan antara jabatannya sebagai Ketua PAN dengan jabatannya sebagai Menteri. Sehingga dalam menetapkan Capres-Cawapres PAN pun dia menunggu petunjuk dan arahan dari Presiden Jokowi. Di sini kelihatan keanehannya. Dan apakah ini diterima oleh seluruh kader PAN? Apakah ini diterima oleh seluruh konstituen PAN? Tentu ini yang jadi pertanyaan oleh kita. Dengan demikian, bisa jadi nanti Golkar berkoalisi dengan PAN untuk mengusung Airlangga Hartarto. Tetapi apakah ada sekarang ini tokoh yang bisa untuk dimajukan oleh PAN dari PAN sebagai cawapresnya Airlangga Hartarto? Dan apakah tokoh yang kemungkinan akan diajukan oleh PAN dari PAN untuk cawapres mendampingi Airlangga Hartarto akan diterima oleh Hartarto atau oleh Golkar? Masih menjadi pertanyaan. Sebab publik pun mengatakan memang untuk saat ini tampaknya PAN agak sedikit kesulitan mencari kadernya untuk dimajukan sebagai capres atau cawapres jika dilihat dari elektabilitas tokoh-tokoh PAN. Ketum PAN Zulkifli Hasan pun tampaknya elektabilitasnya untuk seorang capres atau cawapres masih perlu dalam pertimbangan. Jadi memang kalau PAN bergabung ke Golkar mendukung Airlangga Hartarto, bisa jadi nanti PAN tidak mengajukan cawapres dari PAN, tetapi mempersilakan kepada Airlangga Hartarto atau kepada Golkar untuk menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Dan apakah Airlangga Hartarto atau Golkar akan mengambil cawapres dari kader PAN ataukah tidak? Itu tampaknya kalau kita lihat dari luar sekarang ini akan terjadi. Namun yang jelas sekali lagi memang kelihatannya akan semakin sangat sulit KIB untuk tetap bersatu. Kita lihat ke depan apakah KIB akan mampu bertahan untuk tetap bersatu. Apakah segera akan berpisah dan menyelamatkan diri masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu